Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Syaifuddin SPDI MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan Bapak M. Syarif SAG MPDI selaku pengampu mata kuliah Hikmatul Tasyri', dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Langsung saja saya akan menjawab soal-soalnya. Yang pertama, apa manfaat puasa bagi seorang muslim baik dari segi pelaksanaannya sebagai sebuah ritual ibadah atau sebagai sebuah aktivitas terapis atau penyembuhan? Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika tiba waktunya berbuka, dan satu kebahagiaan lagi ketika berjumpa dengan rohnya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dari bau minyak Rasul. Abu Hurairah Ibnu Majah. Dirangkum dari berbagai sumber beberapa hikmah dari menjalankan ibadah puasa, yaitu satu, melatih diri melawan hawa nafsu. Dua, mengajarkan untuk hidup sederhana. Tiga, menjaga kesehatan. Empat, melatih diri membiasakan istiqomah beribadah. Dan yang terakhir, memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi SAW. Melatih diri melawan hawa nafsu ialah puasa yang dilaksanakan dari subuh hingga azan maghrib berkumandang. Tentu bukan hal yang mudah jika tidak di kebiasaan itu sejak dini. Yang kedua, mengajarkan untuk hidup sederhana. Dengan berpuasa kita pun juga dapat melatih untuk hidup sederhana. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Manfaat dari puasa adalah kesehatan tubuh lebih terjaga dan dapat melakukan detoksifikasi atau pengeluaran racun dalam tubuh. 4. Melatih diri membiasakan istiqomah beribadah. Jenis puasa buahnya ada puasa wajib dan puasa sunnah. Jika dilakukan terus-menerus, maka hal ini akan menambah keistiqomahan kita dalam beribadah dan juga melaksanakannya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. 5. Memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan pernah mendapatkan kenikmatannya menjadi umat Rasul jika kita tidak pernah menjalankannya. Untuk ibadah, puasa akan membuat kita semakin bermakna dan hikmat menjadi umat Rasulullah SAW. Untuk soal yang kedua, yakni agama mana saja yang mewajibkan pemeluknya untuk melakukan ibadah puasa atau menahan diri dari makan dan minum selama waktu tertentu, serta agama yang disebutkan. 5. Agama selain Islam yang menjalankan ibadah puasa dengan tradisi atau aturannya masing-masing, yaitu 1. Kristen, Katolik, dan Protestan. Melansir dari Katolik, umat Kristen Katolik berusia 18 hingga awal 60 tahun wajib menjalankan ibadah puasa Prapaskah dan Pantang selama 40 hari pada Rabu, Abu hingga Jumat Agung. Khusus untuk berpuasa, umat Katolik hanya diperkenankan untuk makan kenyang sekali sehari. Sementara berpantang diwajibkan bagi umat yang berumur 14 tahun ke atas untuk menghindari makanan-makanan yang paling disukai. Berbeda dengan agama Kristen, Protestan melansir diri Sinode GKI, puasa merupakan ibadah sukarela yang tidak wajib atau berdasarkan kebutuhan pribadi. Meskipun berbeda, namun tujuan utama tetap fokus untuk memuliakan nama Tuhan Yesus yang
dipercayainya. 2. Yaitu Yahudi. Para umat Yahudi akan turut melaksanakan ibadah puasa selama 25 jam dari matahari terbenam pada malam tersebut hingga matahari terbenam pada malam berikutnya. Tentu aturan meliputi upaya menahan diri dari makan dan minum. Tujuan dari aturan-aturan atau cara berpuasa tersebut adalah untuk merenungkan hal-hal suci yang ukhrawi, sedih atau dosa, serta meradakan kemarahan Tuhan dan mengharapkan datangnya ilham. Ketiga, Buddha. Ibadah puasa tersebut dikenal dengan nama uposatha, bersifat tidak wajib. Uposatha memiliki aturan untuk dilakukan setidaknya 2 kali dalam 1 bulan menurut kalender Buddhis yang berdasarkan bulan saat bulan terang dan gelap. 4. Hindu. Tradisi dalam melaksanakan ibadah puasa bernama upawasa yang terbagi menjadi 2 berdasarkan wajib dan tidak wajibnya. Khusus untuk upasa yang bersifat wajib disebut upasa siwaratri, yaitu para umat Hindu hingga boleh makan dan minum dari matahari terbit hingga terbenam. Selain itu, puasa wajib meliputi puasa untuk menebus dosa, puasa tilinem, serta purnama. Masing-masing memiliki tujuan yang bersifat sakral dengan aturan-aturan yang sebagai besar meliputi pembatasan makan dan minum. Tentu melakukan ibadah puasa tersebut, umat Hindu akan merasakan hal-hal yang positif secara spiritual. Yang kelima, Konghucu. Perlu diketahui bahwa ibadah tersebut terbagi menjadi 2 golongan, yaitu puasa rohani dan puasa jasmani, sebagaimana melansir dari Illuvius. Untuk puasa rohani, ia dilakukan dengan menjaga diri dari hal-hal yang bersifat asusila, sedangkan puasa jasmani fokus menahan diri dan makan daging, dan ia dapat dilakukan secara bertahap, 1 hari saat Imlek, 1 bulan penuh, hingga secara permanen. Tujuan untuk menyucikan serta melatih diri, baik untuk menjaga perilaku dan perkataan. Tidak hanya itu, ibadah puasa rohani maupun jasmani ditunjukkan agar pada umat dapat dipenuhi dengan cinta kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.